Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gue Daerah 11. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu, dan pastinya selalu dilimpahkan rezekinya. Kali ini gue bakalan nge-review film yang berjudul Erotic Tutoring 2. Film ini yang dirilis pada tahun 2019. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue dan nyalakan tombol loncengnya. Dan tanpa terlalu banyak basi, mari kita tonton dan simak filmnya ya. Tepatnya di pagi hari, kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri. Kita sebut saja namanya Agus dan istrinya yang bernama Dini. Sementara si Agus ini ia ingin berangkat bekerja sebagai kuli macul. Dan Dini pun menyiapkan minuman untuk Agus. Lalu Dini pun menghampiri Agus dan perdebatan pun terjadi. Dini tidak ingin Agus pergi. Mungkin karena kurang belayan, jadi Dini pun melarang Agus untuk pergi. Sejak Agus sibuk pergi bekerja, Agus tidak pernah menyempatkan waktunya untuk Dini. Ia ingin Agus seperti dulu, yang selalu menyempatkan waktunya untuk Dini, meskipun itu hanya sebentar. Dengan bersikeras, Agus harus pergi karena dia harus bekerja, banting tulang untuk menafkahi keluarganya. Ketika perdebatan terjadi, anaknya yang sedang belajar mendengar percekcokan antara kedua orang tuanya, yang menjadikannya tidak fokus dalam belajar. Kita sebut saja namanya Eno. Keesokan harinya, daripada pusing ngeragukan cekcok kedua orang tuanya, Eno pun bercocok tanam bareng pacarnya. Mungkin dia melampiaskannya agar semua beban dalam pikirannya hilang. Lalu mereka pun abrug-abrugan di kasur dan bercocok tanam dengan Edan, riweuh tepuguh. Ya, namanya anak muda, nafsunya luar biasa. 아니, 오빠는 항상 최고지, 언제나. Setelah mereka selesai bercocok tanam, mungkin mereka merasa lemas. Lalu mereka pun beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya kembali. Dan apa boleh buat, pacarnya Eno pun melihat serabi sempitnya Eno yang menggoda. Lalu ia pun beraksi kembali untuk bercocok tanam. 너 내 친구 태수라고 알지? Pagi hari pun tiba. Ablek dan Eno pun lagi duduk-duduk santuy di taman. Dengan muka sangenya, si Ablek pun mengobrolkan tentang hubungannya semalam dengan Eno. Dia pun merasakan kelejatan serabi sempitnya Eno, kayak kacang yang disangrai. Dan pekanya Eno, ia pun langsung meraba burungnya si Ablek dengan pelan tapi pasti. Lalu Ablek pun melepaskannya, begitu saja, takut ada yang melihatnya, ujar Ablek. Di sisi lain, Dini pun sedang membersih. Ia sedang membersihkan laptop 50 inch-nya. Tiba-tiba muncullah Eno. Lalu Dini pun menanyakan hubungannya Eno dengan Ablek. Tapi Eno pun tidak menghiraukannya. Justru ia ingin membahas sekolahnya. Eno berkata, ia sangatlah benci dengan sekolah. Ia sangat malas dalam mengerjakan PR, dengan tugas-tugas yang seringkali membuatnya pusing. Tapi Dini pun memarahinya dan menyuruh Eno lebih giat lagi dalam belajar. Dan Dini pun akan memberinya guru les untuk Eno agar dia lebih giat dalam belajar. Dan ia pun langsung meninggalkan Dini sabari bibir manyun kaos tutut. Malam pun tiba. Temannya Ablek pun sedang membaca buku. Kita sebut saja namanya Ipung. Ia sedang membaca buku sangat fokus sekali. Entah apa yang dia baca, sampai tengicip-ngicip acan. Lalu datanglah Ablek. Ia pun memberitahu Ipung untuk menjadi guru lesnya Eno. Karena Eno membutuhkan guru les. Dan secara memaksa, Ablek pun menyuruh Ipung untuk menjadi guru lesnya. Dan akhirnya, dia pun mau. Lalu Ipung pun datang ke rumah Dini. Dan tidak berlama-lama, ia pun lalu masuk tanpa mengetok pintu terlebih dahulu. Lalu mereka pun duduk. Ipung pun ia memberi selembaran kertas, entah itu apa. Mungkin lembaran lamaran atau kertas untuk bungkus bala-bala. Ya mungkin. Lalu Ipung pun pergi pamit karena banyak tugas yang harus ia kerjakan. 조심히 들어가세요. 네, 들어가겠습니다. Setelah suaminya pulang, Dini pun mengobrol bersama suaminya. Ia pun meminta suaminya agar selalu ada untuknya. Tapi suaminya ini selalu sibuk mengerjakan tugas-tugas dari kantornya. Lalu suaminya pun pergi begitu saja.
Keesokan harinya, Ipung pun datang ke rumah Dini untuk mengajarkan Eno belajar les. Mungkin Ipung belum melihat Eno sebelumnya. Lalu Dini pun memanggil Eno untuk keluar kamar. Setelah itu, Ipung pun melihat Eno yang begitu mempesona bahenol demplon. Saking demplonnya, Ipung pun ngacai ketika minum. Lalu bajunya pun basah. Dini pun lalu menghampiri Ipung untuk menggantikan bajunya. Ia pun diajak ke kamar untuk menggantikan baju yang basah tadi dengan baju baru. 지금 공부를 해야 되는데 뭐 하고 있어? Lalu mereka pun belajar les. Ketika sedang belajar, Eno merasa sangat deg-degan ketika saling berhadapan dengan Ipung. Ia pun merasa tidak fokus dalam belajar, ujar Eno. Lalu tiba-tiba, Dini pun datang untuk memberikannya makanan kepada mereka berdua. Lalu Ipung pun melihat gunung kembarnya Dini. Ipung pun terus memperhatikan Dini. Lumayanlah gratis. 네? Belajar les pun selesai. Lalu Ipung pun tidur sambil bermimpikan Dini. Dia pun merasakan bercocok tanam. Saking indah dan nikmatnya, itu hanyalah sebuah mimpi. Lalu ia mengecek burung dalam sangkarnya. Ternyata udah basah aja. Lalu ia pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Keesokan harinya, Ipung pun mendapat bayaran dari Dini karena ia mau mengejarkan Eno dan menjadi guru lesnya. Lalu Dini pun mencoba mengelus-ngelus Ipung. Mungkin dia kurang belayan dari suaminya. Dia tergoda dengan bodinya Ipung yang kekar dan kuat. Dan tidak lama kemudian, Eno pun menghampiri mereka, lalu mengajak Ipung untuk berjalan-jalan sebentar. Lalu mereka pun pergi begitu saja. 얘기 좀 해요. 아, 또 뭔 얘기? 나 피곤해. Dini pun lalu bersama suaminya. Ia pun kepengen jatah. Sudah lama mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi apa boleh buat, Dini pun harus merasakan kesepian lagi. Karena suaminya ini pun harus berangkat bekerja. Saking sibuknya, ia pun tidak ada waktu untuk bersama Dini. Lalu Dini pun merasakan frustasi terhadap suaminya karena ia tidak memberi jatah. Ablek pun merasa tidak ada kegiatan untuk hari ini. Namun tidak lama kemudian, Ipung pun datang dan menghampiri Ablek. Ia ingin mengajak Ablek ke tempat Eno untuk berkunjung. Lalu mereka pun pergi menuju rumah Dini. Di lain waktu, Eno pun merasa bergairah karena kurang belayan dari suaminya. Tak ada suami, pisang pun jadi. Ia pun bermain-main dengan sebuah pisang. Tidak lama kemudian, Ablek dan Ipung pun datang. Lalu Dini pun mencoba bergegas membukakan pintu untuk mereka berdua. Lalu mereka pun dipersilakan duduk. Dengan muka sangenya, si Ablek pun terus memperhatikan Eno dan berbisik kepada Ipung. Bodinya tuh kayak gitar biola, kalau dimainkan bisa bikin melayang, ujar Ablek. Lalu Eno pun menghampiri mereka, dan Eno pun lalu mengajak Ipang untuk pergi keluar sebentar karena ada hal yang ia ingin bicarakan. 오빠, 맛있는 것 좀 해줘? Dengan masih bergairahnya, Dini pun meninggalkan Ablek begitu saja. Ia pun menuju kamar di mana pisang jadi permainannya. Lalu ia pun melanjutkan permainannya dengan sebuah pisang, karena suaminya pun tidak pernah peka terhadap dirinya. Dan akhirnya, ia bermain dengan pisang. Lalu Ablek pun melihat Dini sedang memainkan sebuah pisang. Dan ia pun mencoba masuk. Dan Dini pun mencoba menggoda Ablek untuk mencumbunya. Lalu, apa boleh buat? Permainan mereka pun dimulai. Dengan bergairahnya, mereka saling abret-abretan di kasur. Tanpa mereka sadari, Eno melihat kelakuan Dini dengan Ablek yang sedang bercocok tanam. Eno pun tidak menghiraukan mereka. Lalu Eno pun pergi begitu saja. Keesokan harinya, Eno pun menampar Ablek karena apa yang dilakukan dengan mamahnya itu tidak wajar. Lalu Ablek pun meminta maaf kepada Eno. Tapi Eno tidak memaafkannya.
dan ia memutuskan hubungannya dengan Ablek. Dan Eno pun pergi meninggalkan Ablek begitu saja. Kegalauan pun melanda Eno karena dia tidak menyangka harus melihat pacarnya bermantap-mantap dengan mamahnya. Lalu ia pun mencoba menelpon Ipung. Lalu mereka pun mencoba abok bareng dan mengobrol bersama. Saking frustasinya, Eno pun terus mencoba minum. Dan ia pun merasa pusing 7 keliling. Dan mereka pun mencoba untuk bercumbu. Dan akhirnya film pun selesai.